Dear passengers, you have three boys. Near arrival. Well, station. If you enter through well, station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to enter the train store before the train completely stops. Thank you for choosing Better Copenhagen Indonesia. See you on the next train.
kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan, malam mencekam rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk reda. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Mak jeruk, cicalengka, aur kubur, pancaike, aur kubur, Terus gede pagi, itu pada terus kiara condong, cara condong Bandung, Bandung Purwakarta, Purwakarta Cikampek, Cikampek Karawang, Karawang Bekasi, Bekasi Jatinegara, Jatinegara Gambir. kita ke Gambir. Nah, persilangan sana tuh ya. Bentar ya. Di sini. Dede mau di sini? Enggak, Di ujung sini. udah dewasa di sini aja. Kita dewasa. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Hijriah
1446 Hijriah atau 2024 pemirsa. Kebetulan juga bertepatan dengan liburan sekolah pemirsa ya, liburan anak-anak yang bersekolah dari SD sampai SMA pemirsa. Biasanya ya bulan Juni akhir ya itu ada pembagian rapot pemirsa dan ada istilah kenaikan kelas. Sedangkan untuk kelas akhir itu adalah kelulusan pemirsa. Biasanya sesudah dibagi rapot ada istilah libur sekolah pemirsa, libur untuk siswa. Waduh. Sesudah dibagi rapot langsung jalan-jalan ke kota, ibu kota Indonesia di Jakarta sebelum pindah ke IKN. Mumpung belum pindah pemirsa, mumpung Bapak Presidennya ada di Jakarta dan Bapak Menterinya masih berkantor di Jakarta pemirsa. Waduh, akan jalan-jalan ke ibu kota Indonesia di Jakarta dengan kereta api Pangandaran dari Tasikmalaya menuju Gambir. Perjalanan kereta api Pangandaran dimulai ketika maghrib pemirsa dari stasiun Tasikmalaya. Dan episode kali ini kereta api Pangandarannya sudah sampai stasiun Cibatu pemirsa, dan sudah sampai juga di stasiun Leles. Waduh. Nah, ketika sampai di stasiun Leles, kereta api pun berangkat lagi melintasi pegunungan daerah yang dikenal dengan Nagreg pemirsa ya, tikungan-tikungan Nagreg Lebak Jero. Dan ini merupakan salah satu view yang eksotis kalau siang hari pemirsa. Namun berhubung kereta api Pangandaran berangkatnya malam ya, kelihatannya seperti apa ya, malam-malam poek lah, hasilnya gelap. Jadi enaknya kalau melintasi daerah Nagreg ini adalah siang hari pemirsa, view-nya sangat indah. Kalau malam ya gini gelap pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, setelah lepas dari stasiun Leles, kereta api Pangandaran menanjak menikung menuju stasiun Lebak Jero. Dan stasiun Lebak Jero ini berada di daerah sekitaran Gunung Nagreg pemirsa, atau dahulu yang dikenal dengan wilayah Kendan. Waduh. Dan ini kereta api menanjak menikung melewati jurang, melewati jembatan-jembatan jurang ngarai ya, dan juga tebing-tebing, melewati celah-celah vulkanik, melewati juga tanjakan dan turunan tajam pemirsa, dan juga melewati stasiun yang dikenal dengan Lebak Jero. Namun kereta api Pangandaran tidak berhenti di stasiun Lebak Jero. Selepas dari stasiun Lebak Jero, kereta api pun sama menanjak meliuk ya, melintasi celah-celah perbukitan, melewati ngarai dan juga yang dikenal jembatan Citiis pemirsa. Waduh, yang di bawahnya ada jalan raya lingkar Nagreg pemirsa. Karena berhubung malam jadi gak kelihatan. Waduh. Akhirnya sampai juga di stasiun Nagreg. Ketika sampai di stasiun Nagreg, kereta api ini harus berhenti bersilang. Waduh, ini Pangandaran banyak bersilangnya ya, meskipun eksekutif. Waduh. Kereta api akan bersilang dengan kereta api Lodaya dari Bandung menuju Solo. Lodaya malam akan bersilang di stasiun Nagreg. Ini ketika Mamang lihat di jam, ini pukul 20:14 pemirsa. Waduh, jam 8:14. Dan kereta api Pangandaran ini akan bersilang ya dengan kereta api Lodaya malam. Maklumlah jalur kereta api dari Lebak Jero, Leles, stasiun Nagreg sampai Cicalengka itu jalurnya hanya single track atau satu jalur pemirsa. Oleh karena itu kalau ada berpapasan maka salah satu kereta harus berhenti dulu mengalah di salah satu stasiun pemirsa, di stasiun Nagreg. Kebetulan yang mengalah adalah kereta api Pangandaran. Waduh. Menunggu bersilang di stasiun Nagreg ini tidak lama pemirsa, hanya menunggu berapa menit ya, 5 menit kurang lah.
Kereta api Lodaya pun segera tiba pemirsa, dan kereta api Lodaya langsung cius ya, tidak berhenti di stasiun Nagreg. Ketika Mamang duduk melihat kereta api Lodaya berpapasan, itu seolah-olah Mamang yang sedang bergerak, padahal yang bergerak itu adalah kereta api Lodaya pemirsa. Waduh. Jadi ketika duduk melihat ke jendela, melihat kereta api Lodaya yang sedang bergerak cepat, seolah-olah Mamang yang sedang bergerak cepat. Jadi inilah yang dikenal dengan ilusi optik pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ketika Mamang berada di stasiun Nagreg, kalian tahu stasiun Nagreg? Ternyata stasiun Nagreg berasal dari daerah yang dikenal dengan daerah Nagreg ya. Di sini ada Gunung Purba Nagreg ya, yang pernah meletus zaman purba, zaman dulu pemirsa. Dan yang terkenal di Nagreg ada istilah wilayah Kendan. Jadi Nagreg itu dulunya wilayah Kendan. Kalian tahu tentang Kendan pemirsa? Waduh, yang pecinta batu akik pasti tahu ya batu Kendan. Ternyata batu Kendan ini merupakan batu obsidian yang sangat berharga sejak zaman purba sampai hari ini pemirsa. Waduh. Batu Kendan ini ternyata mirip dengan batu Pribanium ya, batu yang berharga di cerita Wakanda pemirsa ya. Ada cerita Wakanda superhero. Waduh. Wakanda Forever ya, ada difilmkan di film Hollywood pemirsa. Di mana ya negeri Wakanda ini kaya karena sebuah batu Pribanium, bentuknya hitam. Nah, ternyata di dunia nyata ada pemirsa, yaitu daerah Kendan atau daerah Nagreg ini. Saking berharganya batu Kendan bagi kehidupan manusia sejak zaman purba sampai sekarang, oleh karena itu daerah Nagreg ini sangat-sangat berharga pemirsa, dan menjadi tempat pusat peradaban di daerah Bandung pemirsa, di daerah Priangan, di daerah Jawa Barat. Ternyata wilayah Nagreg atau Kendan ini sudah ada sejak zaman purba pemirsa. Jadi peradaban Nagreg sudah ada sejak zaman purba. Bahkan dahulu ada kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Kendan yang pernah berdiri di daerah Nagreg ini. Dari stasiun Nagreg ini ke arah utara itu ada situs Kendan, situs Kerajaan Kendan. Dan Kerajaan Kendan ini berdiri sekitar 535 Masehi pemirsa. Waduh. Di mana Kerajaan Kendan ini nanti keturunannya ya, Wetikandayun, itu cikal bakal berdirinya Kerajaan Galuh. Oke pemirsa, sambil Mamang menunggu kereta api Lodaya lewat Mamang akan sedikit cerita tentang peradaban Nagreg yang sudah berdiri sejak zaman purba pemirsa, dan ini merupakan peradaban yang terlupakan. Waduh, gimana ceritanya? Waduh, kalau kalian penasaran jangan skip ya. Tapi kalau kalian tidak penasaran, simpel dengan Mamang, skip aja. Dilansir dari bandungbergerak.id dengan judul artikel Sejarah Kereta Api di Bandung Raya Stasiun Nagreg bab 17, ditulis oleh Atef Kurnia. Sejak diresmikan pada 14 Agustus 1889, Stasiun Nagreg berperan penting dalam perkembangan perkebunan kina dan kopi dan industri serta militer. Jalur kereta api ke Nagreg bertautan dengan pembangunan lintasan Cicalengka Warung Bandrek Garut. Pembangunan jalur ini didasarkan pada Undang-Undang 24 Desember 1886 yang tertuang dalam Statbat nomor 254 yang dikutip dari Tim Telaga Bakti Nusantara tahun 1997 halaman 164 dan 165. Menurut Pak Agus Mulyana dalam bukunya tahun 2017 halaman 97 sampai 100 yang berjudul Kereta Api di Tanah Priangan, pembangunannya sendiri mulai dilakukan pada tahun 1887 dan terbagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 Cicalengka Lele sepanjang 20.000
12,85 meter. Dan seksi 2 Leles Garut sepanjang 30.668,76 meter. Pada seksi 1 inilah 751,82 meter dari Cicalengka jalannya membentang dengan kemiringan 1:50 menembus lembah Cibodas dan mencapai celah Nagrek berketinggian 875 meter. Jalurnya sendiri diresmikan secara meriah oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 14 Agustus 1889. Dengan demikian dapat dikatakan Stasiun Nagrek diresmikan pada 14 Agustus 1889. Meskipun barangkali bangunan stasiunnya lebih dulu didirikan ketimbang stasiun-stasiun lainnya di sebelah timur Nagrek hingga Garut. Rincian pembangunan serta peresmiannya jalurnya dapat disimak dalam koran-koran lama berbahasa Belanda. Menurut The Lokomotif 17 Mei 1887, edisi 17 Mei 1887, karena hendak mencari posisi yang lebih baik ketika harus melalui lereng gunung di dekat Nagrek, posisi jalur kereta sedikit diubah. Modifikasinya telah diplot di situ dan pengukuran panjang levelingnya sudah dilakukan. Selama awal pengerjaan jalur dari Cicalengka ke Nagrek, seorang penulis bernama MB sempat datang ke lokasi pembangunan. Ia menuliskan pengalamannya secara bersambung dalam Alfred Haarlemse Koran edisi 6, 7 dan 9 Desember 1887. Antara lain ia menyatakan saat tiba di Priangan didapatinya jalan kereta api ke Cicalengka sudah ada dan beroperasi. Setelah beberapa lama terhenti, perluasan jalur ke Jawa Tengah mulai dilakukan lagi, yakni ke arah Garut. Para pegawai yang dipimpin 3 orang insinyur sedang berupaya menyelesaikan proyek tersebut ketika melewati Cicalengka dan tiba di Nagrek, terutama di Cibuntu. MB melihat kelanjutan pengerjaan jalan kereta. MB melihat sulitnya pembangunan rel untuk menempuh rangkaian pegunungan di Cicalengka. Untungnya ada beberapa celah antara pegunungan di belakang Cicalengka, yaitu Bior dan Mandalawangi. Jadi celah Bior dan Mandalawangi inilah yang digunakan jalur rel. Seandainya tidak ada celah ini, mungkin kereta api tidak akan sampai ke Tasikmalaya, pemirsa. Dan Gunung Mandalawangi inilah merupakan pusat situs kerajaan Kendal, pemirsa. Namun setelah melewati celah itu pun tetap saja ada lereng menanjak dan menurun, pemirsa. Selanjutnya pembangunan rel kereta ke Nagrek menurut kabar Batavia's Nieuwsblad 5 Juni 1888 dan juga edisi 8 Juni 1888. Pengurukan tanah sudah mencapai piket 60 pada titik tertinggi jalur, yaitu 10 km jauhnya dari Cicalengka yang berada di celah Gunung Nagrek, sehingga relnya tinggal dipasang pada awal Mei 1888. Akhirnya jalur kereta api Cicalengka Garut diresmikan oleh Gubernur Jenderal pada 14 Agustus 1889 setelah berkunjung terlebih dahulu ke Bandung. Pada 14 Agustus 1889 pagi-pagi, Gubernur Jenderal beserta beberapa undangan naik kereta api tambahan ke Cicalengka. Di Cicalengka, tempat jalur baru ke arah timur dimulai. Lokomotif dihiasi kembang-kembang dan bendera. Lalu perjalanan dilanjutkan di banyak titik perjalanan. Banyak pribumi berdiri dan menghormat pejabat tertinggi Hindia Belanda itu. Jadi diresmikan, stasiun kecil ini diresmikan oleh seorang gubernur jenderal, pemirsa. Jadi ini stasiun yang sangat spesial. Jadi Nagrek ini merupakan daerah yang sangat strategis, pemirsa. Kenapa kereta api melewati jalur Nagrek? Karena untuk melanjutkan jalurnya menuju arah Yogyakarta melalui Tasikmalaya, pemirsa. Jadi Nagrek ini berupa pegunungan ya yang sulit ditembus, tapi alhamdulillahnya ada celah, pemirsa. Celah Nagrek ini. Nah, celah Nagrek ini sekarang digunakan untuk jalan raya dan juga rel kereta api, pemirsa.
Selain itu, di Nagreg juga banyak sumber daya alam yang sangat melimpah yang berguna bagi Belanda. Di antaranya adanya perkebunan ya, seperti perkebunan kina, perkebunan apalagi karet dan sebagainya. Selain itu, ternyata di Nagreg juga ada bahan baku batu obsidian, yaitu batu kendan. Konon katanya gedung sate yang sekarang dibangun di Bandung ini batunya ya berasal dari batu kendan dari Nagreg, pemirsa. Waduh. Di Nagreg ini banyak sekali pertambangan seperti batu kapur, batu obsidian, batu kendan ya, dan juga pembuatan bata merah apalagi, dan tambang-tambang yang lain, pemirsa. Selain itu juga di Nagreg ini cocok untuk pertahanan militer Belanda. Makanya di daerah Nagreg ada benteng. Ketika zaman Belanda, Nagreg ini sangat berpotensi ekonomi. Ternyata sejak zaman purba pun ya, Nagreg menjadi potensi ekonomi. Dilansir dari nusantara.blogspot.com dengan judul artikel artefak batu kendan, batu yang sangat berharga ketika zaman purba, pemirsa. Wilayah Danau Purba. Dahulu di kota Bandung ada istilah Danau Purba yang melingkari daerah Bandung sekarang, pemirsa. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Dan di sekitar Danau Purba ini ditemukan juga ada fosil manusia purba di Gua Pawon pada Larang, pemirsa. Itu menandakan bahwa di Danau Purba ini ada kehidupan zaman purba. Zaman purba yang terjadi pada masa Pleistosen ini sekitar 5000 sebelum Masehi. Waduh, ini sudah ada kehidupan di daerah Danau Purba ini, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, ternyata di sekitar Danau Purba yang luas ini banyak sekali pecahan-pecahan batu kendan, pemirsa. Batu kendan, batu hitam ya, yang digunakan oleh masyarakat purba untuk berburu, terutama untuk mengiris-ngiris daging, pemirsa. Jadi persepihan-persepihan batu kendan ini mirip dengan mata pisau, dan juga batu kendan ini digunakan juga sebagai mata panah. Jadi dahulu orang belum mengenal istilah besi, apalagi belum mengenal istilah logam-logam, pemirsa. Oleh karena itu, dengan cara mengasah batu kendan ini akhirnya menjadi mata pisau dan menjadi pisau, bahkan menjadi kampak. Waduh. Dengan jadi kampak inilah batu kendan bisa diasah, bisa dibuat, bisa dibentuk, dan juga kuat seperti besi. Sebutan batu kendan di beberapa masyarakat ada yang menyebutnya dengan istilah batu kaca atau batu kecubung dan lainnya. Sebagainya, artefak yang terbuat dari batu tersebut di Indonesia umumnya ditemukan di lingkungan gua dan danau. Ini ditulis oleh Haken tahun 1172 dengan halaman 181. Tempat-tempat penemuan artefak tersebut pernah didata oleh Adi Sujana tahun 1198, antara lain Gua Ulu Tiongko dan Tiangko Panjang dari Jambi, Danau Gadang dekat Danau Kerinci, sekitar Danau Cangkuang Garut, sekitar kawasan tepian Danau Bandung Purba atau Bandung sekarang, Lewiliang Bogor, Gua Sondong Besuki, Danau Tondano Minahasa, dan Gua Rundung Flores Barat dari buku Surjana tahun 1198 halaman 8, pemirsa. Sementara itu, data terakhir tentang temuan artefak tersebut yang juga didukung oleh temuan manusia pendukungnya ditemukan di Gua Pawon yang terletak di kawasan sebelah barat tepian Danau Bandung Purba, yang ditulis oleh bukunya Yonri tahun 2003. Artefak batu kendan di tepian Danau Bandung Purba antara lain pernah diteliti oleh A.C. de Jong dan Gerhard van Koningswald tahun 1130 sampai 1935. Zikrev tahun 1132 sampai 1133, Stan Kalenspel 1134 dan Van der Hoef
tahun 1938, Evering tahun 1942. Lokasi-lokasi temuan artefak batu kendan pada penelitian tersebut antara lain ditemukan di Padalarang, Dago, Lembang, Cicalengka, Banjaran, Soreang, dan Cililin. Jadi kesimpulannya banyak ditemukan batu kendan, artefak-artefak entah itu kampak, entah itu berupa serpihan, plekes ya, mata panah yang terbuat dari batu kendan yang tersebar di sekitar Danau Purba Bandung pemirsa. Dari Padalarang, Cimahi, Ujung Berung ya, sampai Lembang, sampai ke Dago. Waduh. Dan yang menjadi uniknya bahwa yang namanya batu ini berasal dari Nagreg pemirsa, berasal dari daerah Kendan. Yang menjadi heran kenapa batu kendan yang dari Nagreg ini kok bisa tersebar luas ya di sekitaran Danau Purba Bandung pemirsa, terbentang dari Nagreg, Cicalengka, Dago, Padalarang, Cianjur. Waduh, ini banyak artefak-artefak yang terbuat dari batu kendan. Ada kemungkinan bahwa artefak yang digunakan oleh manusia purba itu berasal dari Nagreg, dan Nagreg adalah pusat pertambangan untuk pembuatan perkakas yang digunakan oleh manusia purba. Dan kemungkinan ketika manusia purba ingin mempunyai perkakas untuk berburu, mereka harus datang ke Kendan pemirsa dan menambang dan membuat perkakas seperti kapak dari batu pleks atau mungkin mata panah yang terbuat dari batu kendan. Karena yang namanya batu kendan tidak terdapat di daerah lain kecuali di Nagreg. Ada penelitian juga kemungkinan manusia purba ya sebelum berburu, sebelum mengelana mencari buruan harus membuat perkakas dulu di Gunung Kendan ya, di gunung yang ada di Nagreg di daerah Kendan ini pemirsa. Jadi daerah Kendan ini adalah pusatnya peradaban di Bandung. Batu kendan tercipta dari letusan gunung api purba pemirsa. Gunung purba yang meletus ini diidentifikasikan lebih dari 2 juta tahun yang lalu pemirsa. Dan besar gunung ini dapat diketahui dari jejak kalderanya di sekitar danau bekas letusan. Kaldera ini lonjong sepanjang 4-5 km antara Cicalengka dan Nagreg. Saat gunung api purba ini meletus, lava yang menyembur dari dasar bumi terkena udara dingin dan membeku sangat cepat sehingga zat asam dan mengandung silika ini membeku menjadi batu obsidian. Dan batu obsidian inilah yang disebut batu kendan. Jadi batu kendan ini berasal dari lava yang meletus dan terkena zat asam, terkena udara dingin dan membeku. Dan ternyata gunung api purba ini merupakan gunung api Nagreg. Jadi Nagreg ini merupakan gunung api purba pemirsa. Jadi kereta api yang melewati Nagreg inilah yang melewati gunung api purba. Dan salah satu peninggalannya adalah batu kendan. Berdasarkan laman tirto.id dengan judul artikel Sejarah Kerajaan Kendan, letak silsilah raja penerus Tarumanegara. Kerajaan Kendan pernah berdiri menjadi bagian dari Tarumanegara yang berdiri 450 sampai 700 Masehi dan meneruskan riwayatnya. Ini ditulis oleh Yuda Prinada, edisi 6 April 2021. Kerajaan Kendan tercatat sebagai salah satu kerajaan dalam sejarah Sunda. Berdiri tahun 536 Masehi, kerajaan ini pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dan meneruskan riwayatnya. Maharaja Suryawarman 535 sampai 561 Masehi memimpin Kerajaan Tarumanegara. Kala itu memberikan wilayah dan pasukan kepada menantunya yang bernama Manikmaya.
Manikmaya ini merupakan seorang resi pemirsa. Kalau resi itu kalau zaman sekarang mungkin setara dengan ulama ya. Seorang resi keturunan dari India Selatan pemirsa, yang datang dari Jawa Timur lantaran jasa-jasanya. Selanjutnya Resi Manikmaya memimpin wilayah yang kemudian dikenal dengan sebagai daerah Kendan atau nama lainnya Klang. Kendan saat itu menjadi kerajaan kecil yang bernaung di bawah Panji Tarumanegara. Kendan berasal dari kata kenan, yaitu sejenis batuan cadas, berongga dan di dalamnya mengandung kaca atau beling ya, berwarna hitam yang biasa disebut dengan batu obsidian. Lokasinya tepat kerajaan Sunda ini adalah di Gunung Sanghyang Anjung, Desa Nagreg Kendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelah dekat dengan stasiun Nagreg ini pemirsa. Dan sekarang situs ini menjadi tempat wisata. Setelah Resi Manikmaya kemudian digantikan oleh anaknya bernama Suraliman, lalu kemudian oleh Kandiawan, dan yang terakhir oleh Wetikandayun. Nah, pada masa Prabu Wetikandayun inilah maka perpindahan dari Kendan ke Karangkamulyan yang ada di Ciamis untuk mendirikan kerajaan Galuh. Jadi Wetikandayun ini memindahkan ibu kota dari Kendan ke Karangkamulyan yang ada di Ciamis pemirsa. Dan Wetikandayun adalah Prabu pertama dari kerajaan Galuh. Kenapa Resi Manikmaya ingin mendirikan kerajaan di daerah Kendan? Ternyata pada masa itu daerah Kendan sudah ramai pemirsa, sudah terkenal dengan batu Kendan, sudah banyak pertambangan karena adanya batu Kendan. Berkat adanya batu Kendan, maka Resi Manikmaya mendirikan kerajaan Kendan. Karena dengan batu Kendan lah pada masa itu batu Kendan sangat berharga untuk keperluan kehidupan masyarakat. Karena perkakas zaman dahulu itu terbuat dari batu pemirsa. Oleh karena itu batu Kendan menjadi komoditas ekonomi bagi kerajaan Kendan. Dari hasil penelitian bahwa kerajaan Kendan ini mengekspor ya, memperdagangkan batu Kendan ke berbagai daerah yang ada di sekitar Tatar Sunda pemirsa. Bukti-bukti bahwa adanya kerajaan Kendan di daerah Nagreg ini itu diantaranya terdapat artefak arca Dewi Durga ya. Dewi Durga ini merupakan salah satu arca untuk penganut agama Hindu. Selain itu juga terdapat situs Kendan, situs yang dipercaya bekas kerajaan Kendan, bekas keraton Kendan. Selain itu juga terdapat candi di daerah Ranca Ekek, Candi Mende. Ternyata Candi Mende ini itu sejaman dan ada kaitannya dengan kerajaan Kendan. Jadi bisa disimpulkan bahwa daerah Nagreg atau Kendan adalah pusat peradaban manusia pemirsa sejak zaman purba, sejak zaman klasik, yang mungkin sekarang terlupakan atau mungkin sebagian orang itu tidak mengetahui pemirsa. Kita bergerak, Jess. Kita bergerak ke Solo. Kita bergerak ya. Terus ya, kita bergerak ya, bergerak. Di sini